Kebebasan dan tanggung jawab pers dalam bahasa Inggris yakni freedom of the press adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Kebebasan pers juga dapat dikatakan sebagai suatu wujud dari kebebasan rakyat yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan ataupun hal-hal yang dapat merusak kebebasan itu sendiri. Salah satu intervensi yang dapat merusak kebebasan itu sendiri adalah arogansi wartawan atau pers itu sendiri. Bahkan masyarakat akan antipasi terhadap pers mulai mengutarakan kepentingan wartawan daripada kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi. Kebebasan pers merupakan hak yang diberikan oleh negara bagi rakyatnya, sesuatu yang disampaikan atau telah diberikan oleh negara dan hal itu menyangkut kebebasan atau hak, maka hal tersebut tidak dapat diambil atau dicabut kembali. Jika dicabut kembali justru akan menjadi bumerang bagi negara yang akan menimbulkan keributan dan demonstrasi yang lebih parah. Secara konseptual, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana. Masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada ayat 4 ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pada ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyelenggaraan perbedelan atau pelarangan penyiaran, serta ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan dalam pasal 20 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jalur. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Yaitu kebebasan dan tanggung jawab jurnalis. Pemerintah masyarakat harus mempunyai pandangan bahwa media massa yang sehat, bebas dan tanggung jawab, yaitu media massa yang dapat menjalankan perannya yang ideal. Tangan media massa sendiri harus memberikan penyebaran tentang media massa yang sehat sebagai berikut. Media massa yang sehat secara ideal adalah media massa yang melaksanakan fungsi ideal yang sesuai dengan konstitusi negara secara bebas dan bertanggung jawab. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan baik apabila media massa itu sehat secara pemerintahan dan penyiaran, serta sehat secara ekonomis. Sumber hukum kebebasan media massa yang bertanggung jawab ini adalah harus pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan mengeluarkan pendapat melalui lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Tidak ada petunjuk atau kriteria lain yang diberikan. Tolak ukur undang-undang atau peraturan perundangan yang mengatur tentang kemerdekaan ataupun kebebasan memberikan pendapat melalui tulisan, dengan kata lain, ke pelaksanaan pasal 28 Undang-Undang 1945. Kebebasan media massa Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Keadaan menunjukkan penerjemahan pengertian kebebasan yang bertanggung jawab masih belum terlihat keserasian dan keseimbangannya. Dengan berpedoman kepada Kode Etik Jurnalis dan Kode Etik Wartawan Indonesia, aktivitas jurnalistik di Indonesia pada akhirnya dapat terwujud praktek-praktek jurnalistik sehat, bebas, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, independensi pers dan jurnalis. Independensi pers dalam artian jangan ada lagi campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan kehidupan pers nasional juga diperjuangkan oleh kalangan pers. Komitmen seperti ini sudah diusulkan sejak pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sejak tahun 1946. Pada saat pembahasan RUU Pers itu di DPR RI, kalangan pers dengan gigih memperjuangkan independensi pers. Hasil perjuangan itu memang tercapai dengan bulatnya pendirian sehingga muncul jargon biarkanlah yang mengatur diri sendiri sedemikian rupa hingga campur tangan birokrasi. Independensi jurnalis. Upaya jurnalis dalam menjalankan independensi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tindakan perilaku independen jurnalis didorong akibat perkembangan dunia jurnalisme yang akhirnya melahirkan berbagai tantangan bagi penulis. Etika perilaku independensi terdorong oleh kondisi sosial ekonomi serta tuntutan pekerjaan dan keinginan seorang jurnalis untuk mendapatkan prestise serta lingkungan sosial jurnalis. Juga diakibatkan lemahnya sistem penindakan bagi perilaku negatif jurnalis. Tindakan perilaku independensi jurnalis menjadi hal terpenting dalam dunia jurnalisme. Namun, pada prosesnya banyak tindakan jurnalis yang tidak mencerminkan perilaku independen. Hal itu akibat berbagai dorongan faktor, tuntutan bagi dari sang jurnalis, maupun redaksi yang mengarah pada profit dan kepentingan. Mungkin itu yang sempat saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah peran dari kelompok kami. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak.